Kalau kemarin kita goes sore di Rasuna Epicentrum, hari ini aku ajak teman-teman untuk menjelajahi kawasan Blok M. Ini dia goes sore nostalgia di Blok M. Blok M adalah kawasan belanja, hiburan, penginapan, bisnis, dan kulineran yang terkenal banget di Jakarta. Kalau teman-teman tinggal di Jakarta atau pernah lama di Jakarta, hampir dipastikan teman-teman pasti pernah ke Blok M. Ya minimal melintasinya deh. Area Blok M yang aku explore sore ini adalah dari Jalan Melawai yang terkenal ini, yang legendaris, lalu nanti di depan belok kiri, mengitari Jalan Iskandar Syah, Jalan Sultan Hasanuddin, Jalan Trunojoyo, dan Jalan Panglima Polim. Jadi muter ya teman-teman. Kenapa hanya di sini? Karena kawasan ini adalah magnetnya Blok M. Nanti kita juga akan masuk ke dalamnya di sebelah kiri ini dan lihat suasana sore di Blok M. Tapi sekarang kita coba puterin dulu jalanan luarnya, jalanan rayanya, karena di sini juga pasti teman-teman atau mungkin yang melihat video ini bisa bernostalgia juga, nginget zaman-zaman dulu gaul atau main di kawasan Blok M. Kawasan Blok M adalah bagian dari Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Luas kecamatan ini luas banget ya teman-teman, dari SCBD di daerah Sudirman sampai ke daerah Haji Nawi dan Fatmawati di selatan. Sedangkan kawasan Blok M sendiri masuk ke dalam wilayah administratif Kelurahan Melawai. Areanya sih selain dari yang aku lewatin ini juga sampai ke Jalan Panglima Polim, Jalan Wijaya, dan Jalan Tirtayasa. Kawasan Blok M sebenarnya bagian dari rencana pemukiman dengan konsep taman terpadu yang dibuat oleh Belanda teman-teman pada zaman penjajahan dulu, sekitar tahun 40-an. Jadi ada pemukiman-pemukiman yang diberi blok mulai dari Blok A sampai Blok S. Tapi yang paling terkenal dan berkembang pada akhirnya adalah Blok M ini. Di antara Blok A sampai Blok S itu tadi, yang bertahan dengan nama blok hanya Blok A, Blok M, dan Blok S. Sisanya udah berubah jadi nama-nama jalan. Ini yang kita lewatin adalah terminal Blok M, pintu keluarnya. Dan ini terminal dalam kota yang terkenal juga di Jakarta. Apalagi pada tahun 2000-an, 90-an, 80-an mundur ke belakang, waduh. Ini jadi terminal andalan kalau kita mau keliling-keliling di selatan Jakarta sampai ke wilayah-wilayah lain di Jakarta. Teman-teman pernah dengar CSW? Selain sekarang jadi nama halte layang Transjakarta Koridor 13, yang prosesnya sedang diintegrasikan dengan MRT Station di ASEAN, CSW ini dulunya merujuk ke perusahaan kontraktor yang memang ditugaskan membangun kawasan Kebayoran Baru ini, termasuk Blok A sampai Blok S di daerah selatan Jakarta. CSW kepanjangannya Centrale Stichting Wederopbouw. Mudah-mudahan nggak salah ya nyebutinnya. Disingkat CSW, dan kantornya itu persis adanya di depan kantor Kejaksaan Agung yang kebakar beberapa waktu lalu. Makanya persimpangan itu dikenal dengan nama persimpangan CSW sampai sekarang. Ini kita sekarang belok kiri ke Jalan Trunojoyo, tapi tadi di sebelah kanan itu adalah Mabes Polri. Ada Museum Polri juga di sana. Kapan-kapan kita main ke sana. Di atas kita, ini adalah jalur layang elevated dari Transjakarta Koridor 13. Aku udah pernah bikin reviewnya, teman-teman bisa cek di channel Aboiko, dan teman-teman bisa tahu lebih banyak tentang koridor-koridor Transjakarta, kondisinya sekarang ini seperti apa. Nah, pada tahun 60-an, hasil dari pembangunan di Kebayoran Baru ini yang dilakukan oleh CSW benar-benar jadi bikin suasana baru nih untuk kota Jakarta. Selain waktu itu belum macet, penempatan taman dan bentuk rumahnya yang menyerupai villa, serta konsep lingkungan yang asri bikin kawasan ini jadi adem banget dan nikmat banget untuk dijelajahi. Itu sih yang aku baca dari dokumen-dokumen ataupun cerita-cerita dari orang-orang tua. Jadi kayak nggak berasa di Jakarta, kayak berasa di daerah-daerah villa yang adem banget karena memang pohonnya rindang, lokasi rumahnya juga asri banget.
Tapi itu dulu, sekarang mah udah jelas beda banget ya. Oh ya, dulu yang menghubungkan antara kota Batavia, pusat pemerintahan, dengan kawasan atau lokasi satelit di selatan di Kebayoran Baru ini bukan Jalan Sudirman Tamrin loh teman-teman. Nah, sebelum ada Jalan Tamrin Sudirman, jalanannya adalah Jalan Asia Afrika yang ada di selatan. Jadi penghubungnya sana tuh. Jadi bukan langsung masuk ke Blok M ini, tapi lewat sebelah kanan. Hang Tua, Hang Lekir itu jalurnya. Ini adalah M Block yang lagi ngetren juga di kalangan anak muda. Dan di dekat kita nanti ada pintu masuk. Ya, di sebelah kiri ini adalah pintu masuk terminal dalam kota di Blok M. Terminalnya masih berfungsi, terutama jalur-jalur yang dipakai oleh Transjakarta. Kawasan Blok M yang aku lintasi ini adalah kawasan gaul era 80-an dan 90-an di Jakarta. Dulu ada istilahnya budaya pop Indonesia dibentuk di tempat ini, di kawasan Blok M. Dulu juga muncul nih istilah JJS, jalan-jalan sore, dan ABG, anak baru gede. Itu munculnya dari pergaulan atau juga yang ngetren di Blok M ini, teman-teman. Sebelum Blok M sebenarnya tempat gaulnya anak muda Jakarta tahun 50-an, 60-an, 70-an itu ada di Cikini. Tapi ya namanya juga tempat tongkrongan, yang baru selalu jadi inceran ya. Jadi yang lama dilupakan deh. Di kawasan Blok M yang aku jelajahi sekarang ini ada beberapa tempat yang ikonik, seperti Mall Blok M, Pasar atau Plaza Melawai, Terminal Blok M, Pasaraya Blok M, dan Blok M Square. Sebenarnya ada juga sih Plaza Blok M dan Pasar Majestic di sisi timur Panglima Polim di sebelah kanan ini. Tapi aku nggak melintas ke sana. Mending fokus di sini dulu ya teman-teman. Blok M Square adalah yang paling terkenal di antara yang aku lewatin ini. Waktu pertama kali dibuka tahun 78, tempat ini bernama Plaza Aldiron. Tahu nggak teman-teman, ini adalah mall pertama loh di Jakarta. Ya mungkin lebih modern ya pada waktu itu dibanding pusat perbelanjaan lainnya. Baru pada tahun 2008, Plaza Aldiron direnovasi dan diubah namanya menjadi Blok M Square. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalamnya karena kita udah ngelintasin jalan di luarnya. Jadi semua pintu masuk dan pintu keluar sekarang udah elektronik, ada biayanya, ada tiketnya baik motor ataupun mobil, kecuali untuk yang jalan kaki atau naik sepeda kayak aku. Cuma memang agak menyusahkan sih aksesnya untuk penyandang disabilitas karena memang jalurnya ini nggak dibuat spesifik seperti yang teman-teman bisa lihat sekarang ini. Nah, pada tahun 2000-an, ngikutin jejak Cikini, sebenarnya popularitas kawasan Blok M semakin meredup nih. Ya, nggak lain dan nggak bukan karena pada zaman itu muncul pembangunan mall baru di Jakarta ya teman-teman. Jadi orang-orang ya itu, karena ada yang baru maka yang lama dilupain deh. Selain itu perkembangan dunia hiburan pada zaman itu juga bikin kawasan Blok M ini kayak udah nggak terlalu modern lagi dan kayak nggak sesuai dengan selera zaman. Tapi sebenarnya sih semarak Blok M tidak pernah benar-benar padam. Terutama sejak beroperasinya stasiun MRT Blok M dan berbagai tempat tongkrongan kekinian yang muncul seperti M Block tadi yang kita lewatin, banyak orang yang pada akhirnya datang lagi dan beraktivitas di kawasan Blok M. Dan sekali lagi, kawasan ini pun kembali masuk jadi bahan perbincangan masyarakat di Jakarta dan di Indonesia. Sekarang kita sudah ada di dalam kawasan Blok M. Jadi silakan bernostalgia, lihat jalanan-jalanan di dalam sini, pertokoan-pertokoan di kiri kanan, bangunan-bangunan tua yang mungkin teman-teman punya kesan tersendiri ya. Setiap orang pasti punya kenangan tersendiri tentang Blok M. Ada yang selalu kesini karena makanannya,
Karena toko langganannya, karena kenalan atau orang-orang yang ingin ditemuinya, atau karena barang-barang tertentu yang hanya bisa didapati di Blok M ini, seperti piringan hitam, buku-buku tua, kaset, dan lain sebagainya. Memang gudangnya salah satunya di Blok M ini. Kalau aku sendiri sih jujur nggak terlalu banyak ikatan nostalgianya dengan Blok M. Maklum sih, sejak kecil tinggalnya di Depok dan jarang banget ke Jakarta pada waktu itu. Dan seingat aku dulu transportasi penghubung Depok dan Blok M yang jadi andalan adalah Kopaja S63. Waduh, itu pun kalau naik kayaknya berasa udah jauh banget sih perjalanannya. Keburu capek waktu nyampe Blok M. Kalau inget-inget Blok M kayaknya kenangan paling lama itu tahun 2002 saat masih SMA dulu. Waktu itu beberapa kali ke Blok M untuk nyari-nyari toko alat musik dan alat olahraga. Dulu ada tuh tokonya di Jalan Panglima Polim, cuma aku lupa namanya. Kesini-sininya sih kalau ke Blok M lebih sering ke Plaza Blok M waktu zaman pacaran dulu. Ya kan malu masa pacaran dibawa ke Pasar Melawai ya. Ya mending ke Plaza Blok M dong, walaupun makanannya ya nasi goreng juga sih. Tapi mungkin teman-teman atau kakaknya teman-teman atau orang tuanya teman-teman atau siapapun yang menonton video ini punya kenangan sendiri yang nggak bisa dilupain tentang Blok M. Ayo dong berbagi kenangan-kenangan teman-teman tadi di kolom komentar dan kita bernostalgia nih sambil aku memperlihatkan suasana kawasan Blok M di sore hari. Dan kita sekarang melintasi di salah satu lobi di Blok M Square. Blok M Square tetap jadi pilihan berbelanja, kulineran, dan juga tempat
nostalgia yang identik banget dengan kawasan Blok M, teman-teman. Di bagian basementnya, teman-teman bisa ketemu banyak kolektor-kolektor piringan hitam, kaset-kaset jadul, bentuknya masih kaset. Ini terutama buat teman-teman anak muda sekarang, pernah lihat nggak sih wujud kaset? Kalau pengen lihat atau belum pernah lihat, main deh ke Blok M Square waktu kondisinya nanti udah memungkinkan. Jadi ini benar-benar bangunan yang ikonik banget dan jadi salah satu ya landmark juga ketika teman-teman ada di kawasan Blok M ini. Di atasnya ada tempat belanja, ada bioskop, ada banyak tempat hiburan lain yang bisa teman-teman akses. Nah, di depan kita ini ada Mall Blok M dan terminal dalam kota Blok M. Kok bingung pasti teman-teman, udah ada plaza, kenapa harus ada mall juga ya? Aku juga bingung sih sebenarnya. Tapi sekarang Mall Blok M ini diperuntukkan untuk pasar atau bursa otomotif. Jadi kalau teman-teman cari mobil second, atau over credit, atau cari mobil-mobil yang ikonik, bersejarah, jadul, teman-teman bisa main ke Mall Blok M ini di lantai dasarnya, di bawahnya ini. Ada juga bengkel dan reparasi. Jadi benar-benar teman-teman yang suka otomotif, ya ini salah satu spotnya nih. Selain itu ada juga terminal Blok M. Aku belum bikin vlog khususnya. Nanti kalau kondisi udah memungkinkan, aku akan masuk ke dalam terminal dan explore lebih banyak kondisi di dalamnya. Tapi sekarang kita lewatin dulu dan fokus ke lokasi-lokasi ini yang bisa aku lewatin sambil bersepeda sore. Ini adalah parkir sepedanya, jadi lumayan agak masuk ke dalam. Agak PR juga sih parkir di sini, sementara mungkin kita mau ke daerah depannya ya. Dulu itu ada juga parkiran skuter listrik. Dulu parkirnya di sini dan kita bisa explore di kawasan Kebayoran sambil naik skuter. Tapi semenjak skuter masih dilarang, jadi sekarang udah nggak ada nih. Kita balik lagi, sekarang kita mengarah ke depan. Ini udah sore, jadi memang udah agak gelap. Untung nggak hujan ya. Nih, Blok M Square ya. Ada barang-barang kayak pakaian ataupun juga aksesoris yang harganya lebih murah tapi kualitasnya tetap bagus loh teman-teman, yang bisa teman-teman jumpain di Blok M Square ini. Jadi nggak usah ke mall-mall yang jauh atau merek-merek yang mahal. Selama kualitasnya teman-teman bisa pastiin, kenapa nggak cari yang lebih murah ya? Kan lebih hemat juga sih. Tapi ya beda-beda ya, orang-orang pasti ada pertimbangan-pertimbangan lainnya. Kini kawasan Blok M juga punya julukan tambahan baru, yaitu Little Tokyo. Ini karena banyak dijumpai restoran, supermarket, dan spot-spot yang memiliki detail desain yang menyerupai suasana di Jepang, teman-teman, terutama di Tokyo. Di kawasan ini juga rutin loh diselenggarakan festival kebudayaan Jepang. Istilahnya sih Jejepangan. Ayo, siapa yang sering ikut acaranya? Seru dan rame banget ya, teman-teman. Tambahan julukan ini menandakan kawasan Blok M yang multikultural dan historis. Blok M mungkin nggak jadi pusat tongkrongan anak muda Jakarta sekarang ini. Tapi di tempat ini kita akan selalu menjumpai perpaduan yang menarik antara budaya, kuliner, teknologi, dan tentunya sejarah perkembangannya yang membentuk kota Jakarta sampai sekarang ini. Jadi bagi teman-teman yang belum pernah ke Blok M, ayo ke sini dan temukan sendiri makna Blok M menurut teman-teman. Dan karena suasananya juga sudah semakin gelap dan takut melanggar jam malam, walaupun aku nggak tahu sini ada jam malam apa enggak ya. Tapi aku kayaknya menyudahi dulu goes sore kali ini. Aku coba kembali lagi. Tapi sekali lagi teman-teman, kalau ada ide atau masukan buat lokasi-lokasi yang penting yang menurut teman-teman perlu untuk dieksplor, teman-teman bisa bagikan dan share informasinya di kolom komentar di bawah. Bagi yang suka video ini, jangan lupa like dan di-share supaya makin banyak orang yang tahu tentang Jakarta dan bisa nikmati Jakarta dari rumah di saat pembatasan sekarang ini.
Oke, teman-teman, itu tadi goes sore di kawasan Blok M Square. Semoga bagi teman-teman yang pengen nostalgia bisa terhibur dengan video ini. Sampai ketemu di Urban Vlog berikutnya. Dah.